Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Salam kenal sebelumnya. Saya termasuk guru baru di SMK Budi Mulia Pakesaji yang mengampu mata pelajaran layanan komputasi awan. Langsung saja atau pelajaran SAS ya. Langsung saja. Kemarin pertemuan ataupun materi yang pertama saya sudah memberikan, di mana materi yang pertama kemarin kita belajar tentang database ya. Database ini. Database. Apa database itu? Mungkin kalian sudah mempelajarinya. Harusnya memang kalian sudah mempelajarinya di kelas 11 ataupun yang sekarang masih kelas 11. Nah, jadi harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi ini. Oke. Jadi definisi langsung saja. Definisi dari basis data yaitu adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai ataupun bisa dikatakan nilai ini berupa entah itu angka, deretan, karakter, ataupun simbol. Maksudnya data yang saling berelasi ini adalah datanya ketika kita memiliki data itu saling berhubungan seperti itu. Nah, data ini memiliki dinyatakan dengan sebuah nilai, entah itu karakter, entah itu simbol. Nah, jadi seperti gambar ini ya. Kita lihat gambar ini. Di sini ada organisasi, di mana nilai dari organisasi tersebut pastinya dalam sebuah lingkup organisasi memiliki yang namanya anggota, seperti itu. Nah, ketika kita ingin memperoleh ataupun mendapatkan data organisasi di sini, kita harus memiliki sebuah aplikasi yang menampung pengelolaan data organisasi ini. Setelah itu barulah kita bisa menyimpan sebuah data organisasi ke database. Nah, seperti itu gampangannya, contoh gampangannya. Yang berikutnya tujuan kita belajar basis data atau database, yaitu untuk mengatur data sehingga kita memperoleh sebuah kemudahan, ketepatan, kecepatan dalam pengaksesan data. Nah, untuk memenuhi kriteria tersebut, maka data yang baik seharusnya memiliki tujuan adanya redundansi dan inkonsistensi data. Dengan maksud, ketika kita memiliki data, jangan sampai data tersebut memiliki kesamaan yang harusnya cukup dengan satu data sudah memenuhi. Seperti contoh atau saya contohkan, misalnya kita memiliki tabel data siswa dan tabel data nilai. Nah, dalam data tabel siswa, tentunya siswa memiliki atribut nama, NISN, alamat. Sedangkan dalam data penilaian ataupun nilai siswa juga memiliki atribut nama siswa tersebut dan juga NISN siswa tersebut. Nah, ketika data siswa tadi memerlukan editing ataupun hapus, secara tidak langsung data pada nilai juga harus melakukan fungsi tersebut. Nah, jadi kita harus menghindari redundansi ataupun inkonsistensi, karena data yang kita butuhkan sudah ada, tidak perlu kita membuat data lagi. Ataupun ketika data yang sudah ada ini diedit, data pada tabel yang lain juga harus
melakukan editing ataupun berubah. Simpelnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada tabrakan antara data yang sudah ada tetapi kita membuat data itu lagi. Itu yang pertama. Yang berikutnya, dari tujuan tadi agar memiliki data yang baik, yaitu jangan sampai adanya kesulitan pengaksesan data. Itu misalnya saya contohkan lagi, ketika kita menuliskan data dalam kertas, data nomor telepon teman kita, apakah kita bisa membuat data tersebut berurutan? Pasti sangat kesulitan. Nah, makanya dengan adanya database ini kita dimudahkan untuk mengurutkan data tersebut. Jadi ketika kita mengakses akan lebih mudah dan tepat, seperti itu. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan memiliki database ataupun merancang database yang baik, yaitu adalah multi user. Yang mana multi user ini, data yang kita miliki harus bisa diakses oleh orang lain yang memiliki hak akses tersebut. Tetap ada batasannya. Nah, seperti itu. Manfaat ataupun kelebihan dari kita mempelajari basis data, yang pertama adalah apa? Kecepatan dan kemudahan. Kecepatan dan kemudahan untuk mengakses data. Jadi sebelumnya basis data ataupun pengaksesan data ini bisa kita sinkronkan dengan sebuah aplikasi. Nah, dari aplikasi tersebut ketika kita memiliki data, maka pemrosesan untuk mencari ataupun menggolongkan sebuah data itu lebih cepat. Yang pertama. Yang kedua adalah kebersamaan pemakaian, seperti tadi contohnya. Banyak yang bisa mengakses dengan syarat memiliki hak akses. Yang ketiga, pemusatan kontrol data, di mana data ini akan terpusat pada satu database. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan. Jadi kita bisa mengirit kapasitas, seperti itulah, bisa katakan seperti itu. Jadi nggak harus memiliki beberapa file untuk menyimpan data, tapi hanya satu aplikasi ataupun satu software yang bisa menampung data tersebut tanpa harus memakan kapasitas yang banyak. Yang kelima, keakuratan. Yang keenam adalah ketersediaan. Yang dimaksud adalah data akan tetap ada selama kita tidak menghapus. Yang ketujuh adalah keamanan, jadi security-nya juga aman. Nah, nanti kita pelajari. Yang ke-8, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. 9, pemakaian secara langsung. Yang terakhir adalah kebebasan data. Data itu berdiri sendiri, akan tercampur dengan data yang lain ketika kita sudah membuat data itu. Nah, itu sih yang untuk materi yang kemarin. Nah, melanjutkan untuk materi yang berikutnya, nanti coba kalian pelajari konsep dari basis data. Sebelum ke konsep, kalian harus mempelajari tentang sistem basis data tersebut. Bagaimana sistem dari basis data ataupun database. Mungkin kita lebih mudahkan dengan kata-kata database seperti itu ya. Database. Berarti adalah konsepnya bagaimana, konsep basis data. Nah, seperti itu. Jadi untuk materi selanjutnya kalian pelajari sebelum saya terangkan, nanti akan saya jelaskan. Jadi tugasnya sekarang kalian cari apa itu ataupun apa yang dimaksud dengan sistem basis data, konsep basis data, kalian perinci, dan komponen sistem
basis data seperti itu. Coba kalian cari. Oke ya, mungkin dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.